semua, kembali lagi dengan Vivi Diary. Seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Motivation, friendship, protect your dream, divination, moderation. Okay. Klarifikasi energi dan pesan untuk hari ini. Temperance, Nine of Pentacles, Five of Wands, the Hierophant, Nine of Wands. Okay. Motivation. Ada sesuatu yang mungkin gak sesuai seperti harapan kamu atau ekspektasi kamu. Yang mungkin membuat kamu jadi malas untuk melangkah, malas untuk ngapa-ngapain, udah nggak berminat, udah nggak semangat lagi, ya. Karena sesuatu itu udah terlihat nggak seperti harapan kamu, nggak seperti keinginan kamu. Jadi kamu melakukan sesuatu nih, ya. Kamu udah berharap tinggi untuk mendapatkan A, udah mendapatkan B gitu. Tapi nyatanya di sini ketika kamu melakukan sesuatu itu, lah kok gini ya? Ya, ketika kamu menjalani kok seperti ini, kok begini begitu. Ya, jadi kayak kamu udah males banget gitu untuk menghadapi, untuk melanjutkan, untuk menjalani situasi yang gak sesuai dengan harapan kamu. Ya. Di sini pesannya motivasi. Ketika musim semi mendekat, peri bunga mendesak Anda untuk bertindak. Jika ada sesuatu yang selama ini Anda pikirkan untuk dilakukan, mereka berkata sibuklah dan lakukan. Oke. Di sini tetaplah melakukan. Tetaplah melakukan apa yang menjadi keinginan kamu sebelumnya. Jika memang ada sesuatu yang gak sesuai dengan harapan kamu atau ekspektasi kamu, bersabarlah, ya. Ada peri-peri bunga atau malaikat penjaga atau spirit guide atau apalah ya yang kamu yakini, di sini akan membantu kamu. Tapi kalau kamu hanya diem aja, ya kamu gak akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kamu, ya. Jadikanlah ini sebagai motivasi kamu, dimana penjaga kamu, spirit guide kamu, peri-peri yang ada di sekeliling kamu, itu akan membantu langkah kamu. Jadi jangan menyerah di sini, ya. Kamu harus action, kamu harus bergerak, jangan hanya ngelamun, jangan hanya berandai-andai. Jangan karena ada sesuatu yang gak sesuai, kamu mundur, kamu menyerah. Misalkan kamu kerja nih, ini misalkan ya, salah satu contohnya kamu kerja. Kamu berekspektasi untuk mendapatkan sesuatu yang seperti kamu harapkan, tentang gajinya lah, atau tentang lingkungan kerjaannya lah. Tapi ternyata setelah kamu menjalani, ya, mungkin hasilnya nggak sesuai dengan harapan kamu. Kamu males, kamu pengen menyerah.
Di sini kamu harus tetap termotivasi, harus tetap semangat ya, harus tetap berjuang. Meskipun mungkin hasilnya nggak sesuai, kamu harus tetap berusaha. Kamu harus melihat di sini ya. Kalau misalkan kamu berhenti, kamu males-malesan, ya, terus kamu nggak ngapa-ngapain, ya kamu nggak akan dapat apa-apa gitu. Iya, kalau kamu misalkan berhenti, selesai di tempat pekerjaan itu, kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau enggak, apa kamu hanya akan diem aja di situ-situ aja gitu. Ya, percaya di sini akan ada sesuatu yang mendorong kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tapi di tempat kerjaan kamu saat ini. Jadi kamu jangan males-malesan. Kalau kamu males-malesan, kamu nggak akan ada perubahan. Kalau kamu males-malesan, nggak akan ada sesuatu yang seperti kamu inginkan atau harapkan. Mungkin bisa jadi saat ini, ya, kamu harus bersabar untuk menerima rezeki yang kamu dapatkan saat ini, berapapun itu. Ya, jangan berharap sesuatu yang lebih ketika kita sendiri nggak mau untuk berusaha yang lebih. Coba bayangkan, di sana, di luar sana, banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Banyak orang yang membutuhkan uang. Kenapa kita yang mempunyai pekerjaan, kita males-malesan? Ya, kita nggak mau berusaha, kita nggak mau berjuang. Ketika ada sesuatu yang nggak sesuai. Bayangkan kalau kita hanya diem, nggak ngapa-ngapain, ya, kita nggak akan dapat apa-apa. Gimana mau menghadapi hidup? Yang ada menjadi beban, ya. Oke, jadi tetaplah semangat, tetaplah termotivasi. Ya, orang-orang di samping kamu, spirit guide kamu atau apapun itu akan selalu membantu kamu. Percaya di sini akan ada perubahan yang baik ketika kamu mau tetap semangat. Ya, jangan menyerah. Oke, hari ini mungkin ada beberapa dari kalian yang akan bertemu dengan teman-teman lah, yang akan kumpul-kumpul sama teman-teman lah, ya. Ada pertemanan yang menyenangkan, happy-happy, senang-senang bersama dengan teman kamu, ya. Teman kamu akan selalu mendukung kamu. Jadi ada orang atau teman kamu, dia adalah teman yang terbaik untuk kamu. Dia akan selalu membantu kamu ya. Jadi aku melihat ada 1 atau 2 teman gitu. Dia adalah teman terbaik kamu karena dia akan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusan kamu. Jadi jangan merasa kamu sendirian karena ada teman kamu yang akan selalu support kamu. Apapun yang kamu akan lakukan di sini, ya. Di sini, protect your dream. Kamu punya mimpi, kamu punya harapan, tapi ada konflik batin yang kamu rasakan tentang harapan-harapan yang kamu inginkan di sini. Ya. Di sini kamu harus melindungi impian kamu. Kamu adalah penjaga impian berharga. Kamu dan impian tersebut aman dalam perawatan Anda. Dekatkan mereka hatimu sampai kamu siap melepaskannya. Oke. Berharap, berkeinginan, bermimpi itu boleh. Tapi jika mimpi itu hanya akan membuat kamu tidak bersemangat, karena di sini mungkin ya ketika kamu menjalani mimpi kamu ada banyak hal yang gak sesuai dengan harapan kamu. Kamu ingin menyerah, ya. Kamu ingin diam. Tetaplah berusaha untuk mengejar impian kamu. Tapi berhati-hatilah dalam bermimpi. Kita juga harus membatasi mimpi kita. Misalkan kita berharap untuk bisa mendaki gunung, padahal tubuh kita sakit-sakitan. Lah, itu kan oke kita bisa, tapi sesuatu yang
malah membuat kamu sakit sendiri gitu. Udah tahu kita itu sakit-sakitan, udah tahu kita itu drop, ngapain pakai ada keinginan untuk naik gunung kayak gitu misalkan ya. Jadi berharaplah, bermimpilah yang seperti apa yang kamu mampu gitu loh ya. Misalkan ada yang berkeinginan bisa menggapai bintang, kan itu juga hal yang mustahil ya, meskipun kun fayakun atau apa yang terjadi terjadi, tapi ya yang sesuai dengan logika kita gitu loh. Jadi kita juga harus membatasi mimpi kita, memprotek mimpi kita. Nanti kalau nggak sesuai dengan harapan, kamu males-malesan gitu. Misalkan berharap tinggi seseorang bisa setia sama kamu, it's okay, itu adalah sesuatu yang normal, masih normal ya. Tapi batasi mimpi kamu. Karena apa? Ada yang namanya takdir. Ya, ada yang namanya takdir di sini. Agar apa? Agar jikalau sesuatu itu yang gak sesuai dengan harapan kamu gak merasa terpuruk dan kecewa berlebihan. Karena apa? Kalau membahas tentang takdir, semua yang tidak ditakdirkan untuk kamu akan menemukan cara untuk hilang. Dan semua yang ditakdirkan untuk kamu akan menemukan cara untuk datang. Ya. Takutnya di sini kamu udah berharap tinggi sama seseorang, aku udah melakukan ini, aku udah melakukan itu. Kenapa dia berkhianat? Kecewanya itu terpuruk banget hingga kamu kayak males untuk ngapa-ngapain, gak ada motivasi hidup karena udah tersakiti, udah males membuka hati dan sebagainya. Ya, di sini merasa nggak terima, merasa dia jahat dan sebagainya. Padahal yang buruk akan sengaja Tuhan lepaskan dari hidupmu dengan cara apapun, dengan cara dia mengkhianati kamu, dengan cara dia menyelingkuhi kamu, ya. Makanya kita sendiri yang jangan sampai berharap tinggi kepada manusia. Nanti kita akan terjatuh sendiri ketika harapan kita nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi jangan berharap tinggi. Kembali lagi, kita harus memprotek mimpi kita. Ya. Karena kayak hubungan ya, kayak menjalin hubungan lama, kita udah berharap tinggi nih. Karena dia sendiri kayak menjanjikan pernikahan, menjanjikan keabadian gitu ya. Di awal-awal juga dia memberikan effort lebih di hubungan. Ya. Tapi itu semua nggak menjamin kita dijadikan tujuan hidupnya. Makanya kita harus memproteksi harapan kita, impian kita. Ya. Jangan berharap, bermimpi terlalu tinggi. Nanti kita kembali kecewa sendiri ya. Tapi jikalau memang ya udah terjadi nih sesuatu yang mengecewakan untuk kamu harus tetap bangkit. Apalagi kalau soal hubungan ya, percaya deh, yang buruk memang sengaja Tuhan lepaskan dari hidup kamu dengan cara apapun itu. Karena agar yang baik ya, agar yang baik punya kesempatan untuk hadir ke dalam hidup kamu. Berarti pemikirannya diganti. Kalau memang ya orang itu mau gimana pun kita berharap, mau gimana pun kita melakukan, dia tetap terlepas dalam hidup kita, berarti dia nggak baik gitu loh. Ya, kamu harus punya motivasi bahwa berarti nih aku melepaskan dia, berarti aku memberikan kesempatan nih ya, memberikan kesempatan untuk yang baik, untuk orang baik hadir ke dalam hidupku. Semakin aku lama ya berlama-lamaan dengan orang yang gak baik ini, semakin lama pula dong aku memberikan kesempatan orang baik untuk hadir dalam hidup aku. Jadi ada motivasinya gitu ya. Tapi gimana Kak melupakan? Gak perlu melupakan.
Sampai kapanpun kamu gak akan bisa melupakan seseorang yang pernah ada dalam hidup kamu. Yang ada itu kamu menggantinya dengan hal-hal yang lebih indah, dengan hal-hal yang lebih baik gitu. Ya. Dengan cara apa nih? Di sini dikasih tahu. Mungkin kamu bisa bersenang-senang dengan teman kamu. Ya, jangan membiasakan diri ketika galau itu sendiri. Hanya akan membuat terpuruk, membuat kacau hati. Jadi luangkan waktu bersama teman-teman kamu kok. Teman-teman kamu selalu support keputusan kamu. Teman-teman kamu bisa selalu memberikan kesenangan untuk kamu, kayak gitu. Ya. Terus di sini divination. Ada sesuatu nih di sini. Yang dimana ada seseorang yang datang ke peramal, ke tarot reader, atau ke orang spiritual ya, ke orang spiritual gitu. Bentar ya. Di sini ada ramalan. Rangkulah kekuatan ramalan Anda yang sangat kuat saat ini. Anda memiliki kemampuan untuk melihat situasi ini. Oke. Beberapa dari kalian aku melihat di sini adalah seseorang yang memiliki bakat spiritual. Ya, entah ada yang bisa tarot di sini, atau di sini ada yang kayak punya feeling yang kuat, ya. Atau di sini aku melihat ada banyak dari kalian tuh yang punya kemampuan spiritual tapi nggak terasah. Sebenarnya ada beberapa dari kalian ya, nggak semuanya karena ini general. Mungkin aku ada yang menarik energi seseorang yang bisa hal spiritual. Kamu adalah seseorang yang sebenarnya ada aliran spiritual dalam hidup kamu. Coba untuk asah ya, karena di sini kamu harus bisa merangkul bakat kamu. Ada yang kayak mimpi, tapi mimpinya itu kayak selalu bermakna dalam hidup kalian gitu loh. Coba untuk pelajari hal-hal yang berkaitan dengan mimpi. Atau di sini kamu adalah seseorang yang memiliki bakat penerawangan. Tiba-tiba diem aja kamu kayak terpintas tuh adanya sebuah kayak gambaran-gambaran akan sesuatu. Coba untuk perdalami akan hal tersebut. Ya, di sini kayak rangkul lah bakat yang kamu miliki, asah bakat yang kamu miliki, ya, bakat-bakat spiritual yang kamu miliki. Karena dari bakat spiritual kamu itu, kamu akan bisa atau mampu untuk membantu orang lain. Ada misi dalam jiwa kamu, dalam hal spiritual kamu, ya, dimana kamu membantu orang lain dengan bakat yang kamu miliki. Jadi beberapa dari kalian mungkin dari kecil, oh iya, aku kalau mimpi itu selalu ada maknanya kak, ada benar. Coba untuk mengetahui hal-hal tentang mimpi dan sebagainya, ya, asah bakat kamu itu. Atau di sini kamu bisa tarot ya, coba asah tuh, belajar tarot dan sebagainya. Mungkin bisa membantu orang lain menemukan sebuah jawaban, menemukan sebuah pencerahan ya. Atau di sini punya bakat penerawangan, ya, asah bakat kamu itu. Jadi ada situasi di mana kamu, beberapa dari kalian di sini punya bakat yang harus diasah, ya. Ada sisi di mana kamu sisi spiritualnya itu mulai terbuka, ya. Dan di sini ada pesan nih buat kamu ya. Pesannya lewat aku buat kamu, bahwasanya kamu disuruh untuk lebih mengasah bakat kamu. Udah saatnya kamu membantu orang lain gitu. Oke. Ada situasi di mana kamu bingung nih, bingung untuk melakukan sesuatu, bingung apa yang kamu lakukan ini benar atau enggak, ya. Apakah ada sesuatu yang Anda tahu tidak boleh? Oh, ini tentang makanan atau apapun ya, tidak boleh kamu lakukan. Cobalah lakukan dengan penuh kesadaran dan sehat. Meskipun mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang nggak masalah. Oke. Misalkan ini contohnya tentang makanan ya. Ada orang yang ngomong ke kamu, nggak apa-apa, itu lakukan aja atau makan aja.
Tapi pakailah insting kamu, mindset kamu, atau pikiran sehat kamu, ya, bahwa kamu juga harus berhati-hati dalam memakan makanan itu atau melakukan hal itu. Jadi kesimpulannya kayak gini, kamu berada dalam sebuah kebingungan untuk melakukan sesuatu. Ya, menurut orang lain nggak ada masalah kok kalau kamu melakukan hal tersebut gitu. Tapi sebenarnya jawaban terbaik itu ada di insting kamu. Ya. Karena di sini aku melihat sebenarnya saran dari orang lain itu jadikan pertimbangan aja ketika kamu menjalani hidup kamu. Karena sebenarnya apapun jawaban yang terbaik itu dalam kata hati kamu atau dalam pikiran sehat kamu. Ya, kalau kamu terus-terusan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang, nggak ada habisnya. Setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda, dan mereka ya tidak pernah menjalani hidup kamu. Yang menjalani hidup kamu itu kamu sendiri. Yang sebenarnya lebih tahu baik buruknya tentang diri kamu ya kamu sendiri. Kayak gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian hari ini. Bye bye.